Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali dapat menjumpai lagi saudara. Dimanapun Anda berada hari ini, saya terus melepaskan berkat, melepaskan anugerah Tuhan. Kiranya menghampirimu. Biarlah kemurahan dan kasih Tuhan menjamah kehidupanmu. Amin. Mari sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Bawa pujian kita, bawa penyembahan kita yang terbaik, sebab Dia sudah terlalu banyak melakukan perkara yang baik, perkara yang luar biasa. Tuhan sudah lakukan buat hidup kita. Mari sama-sama datang kepada Tuhan. Bawa ucapan syukur kita, bawa penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Yesus, glory bagimu. Biarlah aku datang membawa pujianku, membawa penyembahanku kepadamu Tuhan. Oh, Yesus, menyembahmu, glory. Bawa syukur kami kepadamu. Kami membawa penyembahan kami kepadamu Tuhan. Sebab terlalu banyak yang Tuhan sudah buat atas kehidupan kami. Kami sadar semua karena Tuhan menjadi pemelihara hidup kami. Bapa, terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat kasih setiamu yang ajaib. Glory bagimu Tuhan. Kau luar biasa. Terima kasih. Oh, glory bagimu. Bawa syukurku, ku bawa pujian, ku bawa hormatku kepadamu. Ku hampiri tata kasih karuniamu. Oh, Yesus. Glory, glory bagimu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Oh, Engkaulah kuatku yang menopangku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Oh,
kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Oh, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolongan, pertolongan ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu dan berseru pertolongan, pertolongan ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi, pandang wajah-Mu dan berseru pertolongan ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah pengharapan kami, satu-satunya sandaran buat kehidupan kami. Kami hanya bisa berlari dan berlari hanya kepadamu, Tuhan. Biar kami terus memandang-Mu, biar mata kami tertuju hanya kepadamu, yang memberikan kami kekuatan dan kemampuan. Haleluya. Mari kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolongan ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu dan berseru pertolongan ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Glory bagi-Mu, haleluya. Biarlah ku memandang-Mu, memandang-Mu, memandang-Mu. Biarlah terus ku memandang-Mu, memandang kasih karunia-Mu. Oh, mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya.
Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kaulah kekuatan kami. Pengharapan, penghiburan. Kami dapat hanya di dalam-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu ada ketenangan, ada sukacita. Glory bagi-Mu, Yesus Tuhan. Mari yang percaya katakan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagi-Mu Tuhan, dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu. Janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Oh, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagi-Mu Tuhan, dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu. Janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luluh, bahkan semakin teguh saat aku memuliakan nama-Mu. Kaulah pengharapan kami, Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luluh, bahkan semakin teguh saat aku memuliakan nama-Mu. Oh, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagi-Mu Tuhan, dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu. Janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Sekali lagi katakan pujian ini. Tiada yang mustahil, oh, oh. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagi-Mu Tuhan, dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu. Janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Oh, Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dahsyat bagiku untuk berharap, imanku takkan luluh, bahkan semakin teguh saat aku memuliakan nama-Mu. Kaulah pengharapan kami, Kaulah pengharapan
takkan lulu, bahkan semakin teguh saat aku memuliakan namamu. Kaulah pengharapan kami, kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luluh, bahkan semakin teguh saat aku memuliakan namamu. Saat aku memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan. Saat aku memuliakan namamu. Mari sekali lagi angkat pujian, sembah bagimu. Yesus Tuhan, haleluya. Ini dia namamu, menyembahmu. Ini dia nama glory bagimu. Siapa papa karamu, sibidi-bidimu. Glory Yesus, biarlah ku menyembahmu, menyembahmu. Glory anamasu, se papa se anamu. Glory, glory, glory. Haleluya, haleluya. Biarlah hati kami terus menyembahmu, mengagungkan. Biarlah mata kami tertuju hanya kepadamu Tuhan, hanya tertuju kepadamu, hanya tertuju kepadamu. Kau yang memberikan pengharapan. Oh, ini dia namamu. Glory bagimu, sembah. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Yesus, Yesus. Haleluya. Oh, makasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, glory. Ku agungkan, kau ku agungkan atas seluruh bumi. Nyanyi sorak pujimu, ku agungkan, kau ku agungkan. Oh Jehovah, kau ku agungkan, kau ku agungkan, kau ku agungkan atas seluruh bumi. Makhluk sorak pujimu, ku agungkan, kau ku agungkan.
Jehovah kau ku agungkan. Ku agungkan, kau ku agungkan atas seluruh bumi. Nyanyi sorak puji ku agungkan, kau ku agungkan. Oh Jehovah kau ku agungkan. Sekali lagi dengan iman katakan, muliakan Tuhan. Ku agungkan, kau ku agungkan atas seluruh bumi. Nyanyi sorak puji ku agungkan, kau ku agungkan. Oh Jehovah kau ku agungkan. Oh Jehovah kau ku agungkan. Glory bagimu. Oh Jehovah kau ku agungkan.
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat renungan kita pada hari ini yang terambil di 2 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Dikatakan firman Tuhan, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun anak. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa ingat hari-hari terakhir ini, dikatakan firman Tuhan akan banyak muncul penyesat-penyesat yang menyesatkan daripada anak-anak Tuhan. Jadi sasarannya adalah orang yang sudah mengikatkan diri percaya kepada Yesus Kristus. Mereka disesatkan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata begini, bahwa salah satu langkah atau salah satu upaya iblis untuk menyesatkan dalam kehidupan daripada anak-anak Tuhan, salah satunya lewat media sosial. Oleh sebab itu berhati-hatilah dengan media sosial, saudaraku. Jadi waspada dengan sebuah pengajaran-pengajaran yang muncul dari media sosial. Apalagi kalau saudara dan saya katakan Anda tidak tercovering dalam gereja lokal dan pengajaran yang tepat, Anda harus waspada. Sebab tidak ada covering buat saudara untuk yaitu bisa terhindar dari ajaran penyesat-penyesat. Sebab dikatakan bahwa ketika saudara dan saya yaitu mulai mendengar penyimpangan-penyimpangan kebenaran firman Tuhan yang tidak sejalan dengan kebenaran firman Tuhan, hati-hati. Hindari itu, jangan dengarkan itu atau jangan lihat YouTube yang berbau yaitu ajaran-ajaran sesat, dan berhati-hati. Dan oleh sebab itu saya menyarankan tercoveringlah dalam gereja lokal yang benar dengan pengajaran yang sehat. Di situ Anda bisa bertumbuh dengan pengajaran yang sehat dari ajaran gembala-gembala saudara, atau saya katakan disitulah Anda bisa bertanya ketika saudara tidak mengerti, tidak tahu tentang hal-hal yang saudara dapatkan dari mungkin media sosial. Oleh sebab itu berhati-hati dan waspada, Anda mungkin bisa bertanya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara dan saya tidak kuat dalam kesendirianmu. Percaya saudaraku, Anda tidak bisa kuat dalam kesendirianmu. Anda butuh orang lain untuk kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, melangkah dalam kehidupan ini untuk hal-hal yang benar, saudara. Sebab dikatakan bahwa penyesat-penyesat itu akan datang. Sebab dikatakan bahwa ciri-ciri penyesat itu ketika dia menolak akan ketuhanan daripada Yesus Kristus. Jadi waspada, apalagi kalau saudara melihat di media sosial yaitu perdebatan-perdebatan antara yaitu Islam dan Kristen. Berhati-hati saudaraku, kalau saudara tidak yaitu bijaksana untuk menggunakan gadget saudara atau informasi yang datang, saudara mungkin bisa tergerus. Nah, langkah yang kedua saudaraku, bahwa kenapa penyesat itu bisa masuk dan mengacaukan dan menyesatkan daripada anak Tuhan. Dan pada akhirnya begini, anak Tuhan itu bisa murtad nanti pada akhirnya, meninggalkan kepercayaan yang benar, meninggalkan jalan kebenaran yang selama ini dianut. Gara-gara kenapa saudaraku? Sakit hati, kecewa. Ternyata saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang luka hati, orang yang kecewa itu sangat gampang disesatkan. Mereka sudah menolak tentang ajaran kebenaran. Apalagi orang yang luka itu dengan pemimpin, dengan pendeta, dengan gereja. Itu saya katakan sangat rawan orang tersebut itu disesatkan dengan pengajaran yang aneh-aneh yang tidak sejalan dengan firman Tuhan. Saudaraku, ini waspada saudara. Kalau saudara mungkin luka pahit mungkin dengan gembala, dengan pendeta saudara, dengan orang-orang dalam gereja, pelayan-pelayan Tuhan dalam gereja, Anda harus sembuh. Amin saudaraku, Anda harus sembuh. Ketika Anda tidak sembuh dalam luka batin ini saudaraku, Anda rawan disesatkan dan pada akhirnya gini, Anda akan
eh, menuju kepada kemurtatan, meninggalkan yaitu ajaran yang benar. Sebab dikatakan bahwa begini, setiap orang yang tidak tinggal dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun anak. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan tinggalkan persekutuanmu dengan Tuhan hari-hari ini. Saya berulang-ulang mengatakan bahwa jangan tinggalkan persekutuan. Sebab di dalam perhimpunanmu, dalam komselmu, dalam persekutuanmu atau perhimpunanmu di dalam sebuah komunitas atau gereja, di situ kita saling menghangatkan, saling mengingatkan waktu Anda melangkah salah dalam kehidupan ini. Dalam komunitas itulah kita saling mengingatkan, kita saling menjaga, dan bahkan kita saling mendoakan di sana. Nah, oleh sebab itu terus terkoneksilah dengan komunitas anak-anak terang atau orang-orang kudus di dalam gereja, supaya saudara dan saya tetap dalam tercovering dalam gereja lokal yang tepat. Supaya apa? Kita tidak disesatkan. Dan tahukah saudara, ternyata bahwa orang yang murtad itu bahasa asli yang dipakai adalah skandaliso. Nah, skandaliso itu adalah orang-orang yang saya katakan bermasalah dengan dirinya. Nah, ketika dia tidak sembuh dengan luka-luka batin ini, saudaraku, pada akhirnya gini, dia rawan untuk disesatkan. Ketika ada ajaran-ajaran yang baru yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu langsung ditelan mentah-mentah. Kalau itu menguntungkan buat pribadinya, kalau itu menguntungkan buat hidupnya, dia akan melakukan itu. Padahal itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya saya katakan waspada, Anda harus sembuh dari luka-luka batin saudara. Dan Anda harus bijaksana untuk menggunakan gadget atau media sosial. Sebab ajaran-ajaran sesat itu akan muncul lewat media sosial, juga lewat yaitu apa? Luka-luka hati yang anak-anak Tuhan mengalaminya. Oleh sebab itu, saudara dan saya haruslah sembuh supaya benar-benar gini, kita tidak disesatkan dan berujung kepada kemurtatan. Yang mau katakan amin. Puji nama Tuhan, saudaraku. Kita tundukkan kepala bersama-sama untuk renungan kita pada hari ini. Tuhan, terima kasih untuk segala hal yang baik yang telah datang dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa firman-Mu hari ini terus menguatkan dalam kehidupan kami supaya kami waspada untuk menghadapi kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami terus berdoa untuk pekerjaan Tuhan, untuk pembelian tempat ibadah. Kami percaya bahwa Allah sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kami minta dan doakan. Dan kami percaya bahwa Tuhan yang melaksanakannya dan melakukannya. Kami hanya bisa berharap kepada Tuhan. Kami hanya bisa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak baik, Bapak luar biasa dalam kehidupan kami. Terpuji namamu Tuhan, terpuji namamu. Hari ini kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini. Tubuh, jiwa dan roh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami dalam perlindungan Tuhan sepanjang hari ini. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, pujian, syukur kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.